Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malam hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada bab birrul abi, bab berbakti kepada ayah, berbakti kepada bapak. Sebelumnya kita sudah belajar atau membaca hadis tentang berbakti kepada ibu, yang dimana derajat atau kedudukan seorang ibu itu lebih tinggi dibanding seorang ayah. Yang kata Nabi SAW tatkala ditanya oleh seorang sahabat, man abarru, maka Nabi SAW mengatakan ummuk, sampai 3 kali. Siapa yang paling berhak agar aku berbuat baik kepadanya, maka Nabi SAW mengatakan ibumu, ibumu, dan ibumu. Kemudian yang terakhir adalah bapakmu. Dan kita masuk pada bab selanjutnya, birrul abi, bab berbakti kepada seorang ayah. Kurang lebih hadisnya sama, diulang oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, tapi kita insyaallah akan bahas lebih detail kenapa seorang bapak diakhirkan, kenapa derajat seorang ayah itu di bawahnya seorang ibu. Apa alasannya? Insyaallah kita akan kaji pada malam hari ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, bab birrul abi. Qala haddatsana Sulaiman bin Harb, telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Harb. Qala haddatsana Wahib bin Khalid, telah mengajarkan kepada kami Wahib bin Khalid. Ani ibni Shibramah, qala dari Ibn Shibramah, ia mengatakan sami'tu Aba Zur'ah, aku mendengar Abu Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan qila ya Rasulullah man abarru, ada orang yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah,
siapakah yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Maka Nabi SAW mengatakan, qala ummuka, qala thumma man. Yang paling berhak engkau berbuat baik kepadanya adalah ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Maka terakhir Nabi SAW mengatakan abak, ayahmu. Kemudian hadis selanjutnya, qala haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala, telah mengabarkan kepada kami Bishr bin Muhammad, ia mengatakan telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Qala akhbarana Yahya bin Ayyub, telah mengajarkan kepada kami Yahya bin Ayyub. Qala haddatsana Abu Zur'ah, telah mengajarkan kepada kami Abu Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ata rajulun nabiyallah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ma ta'muruni?" Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Birru ummik." Berbuat baiklah, berbaktilah kepada ibumu. Tsumma ada faqal birru ummik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya sampai 4 kali. Jadi di hadis sebelumnya itu diulang sampai 3 kali, di hadis yang ini diulang sampai 4 kali. Kemudian terakhir summa ada al-khamisata faqala birru abak. Kemudian Nabi SAW mengulangi yang nasihat yang kelimanya adalah berbaktilah kepada ayahmu. Tentunya disebutkan oleh para ulama hadis-hadis ini bayanan li fadliha ala sairil aqarib duna istisna, menjelaskan kepada kita bahwasanya kedudukan seorang ibu itu lebih tinggi dibanding kerabat-kerabat yang lainnya, bahkan dibanding seorang ayah. Walaysa dzalika taqlilan min haqqil abi wa innama huwa ta'kid ala 'azami haqqil ummi. Bukan berarti tingginya kedudukan derajat seorang ibu bukan berarti menghinakan seorang ayah. Bukan berarti ayah tidak punya hak untuk dibakti atau tidak punya hak seorang anak itu berbuat baik kepadanya. Bukan seperti itu. Tapi ini membuktikan bahwasanya atau menegaskan bahwasanya seorang ibu harus lebih besar atau lebih berhak untuk seorang anak itu berbakti kepadanya dibanding seorang ayah. Tapi bukan berarti anak itu tidak berbakti kepada ayahnya. Tapi porsinya itu berbeda. Porsinya berbeda. Dia harus lebih berbakti kepada ibunya dibanding ayahnya. Kenapa? Karena secara naluri atau kita katakan bahwasanya perempuan itu lemah. Ya tidak, Pak? Sepakat? Sepakat enggak, Pak? Ibu-ibu sepakat enggak, Pak? Enggak, Ustaz. Ada juga yang ikut fitness. Ada juga perempuan yang berotot, Ustaz. Terlepas dari itu, hakikatnya perempuan itu adalah makhluk yang lemah. Ya, makhluk yang lemah. Artinya berbeda dengan laki-laki. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepemimpinan dalam keluarga itu kepada laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi para perempuan. Karena apa? Karena perempuan itu lemah. Nah, saking lemahnya atau Allah Subhanahu wa taala mengetahui atau menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Dengan mengandungnya seorang ibu itu ditambah lagi kelemahannya. Jadi ditambah lagi kesusahannya. Disebutkan dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14. Allah taala katakan wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada seluruh manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin.
Sesungguhnya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah di atas susah. Jadi ibu ini sudah lemah, ditambah lagi bebannya dengan mengandung. Ditambah lagi bebannya dengan mengandung, maka sudah sepantasnya lah dia memiliki hak yang lebih besar dibanding seorang ayah. Tapi bukan berarti anak itu tidak berbakti kepada ayahnya. Dia tetap berbakti kepada ayahnya dan juga berbakti kepada ibunya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala wasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Cuman Allah khususkan bagi perempuan, bagi seorang ibu, disebutkan di sini secara khusus, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidaik wa ilayyal masir. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibunya telah mengandungnya di atas kesusahan. Jadi artinya apa? Secara zahir kita lihat seorang perempuan itu dia awalnya lemah. Kemudian ditambah lagi dengan mengandung. Ya, ada bayi di dalam perutnya. Ada bayi di dalam perutnya. Kemudian entah dia gerak sana sini susah, sering sakit perutnya, mungkin sakit punggungnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada mereka bahwasanya perempuan itu lebih berhak untuk anak itu berbakti kepadanya dibanding seorang ayah. Akan tapi ayah juga punya keutamaan, tetap disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam sini, dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Di dalam ayat yang lain disebutkan wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Allah membuka ayatnya dengan apa? Kami beri wasiat kepada manusia untuk berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Pertama, Allah sebutkan dua orang tua. Artinya seorang ayah, seorang ibu punya hak. Kemudian Allah khususkan setelah itu, khusus bagi seorang ibu punya kedudukan keutamaan lebih tinggi dibanding ayah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Allah telah perempuan itu telah mengandung anak dengan kesusahan, dan ketika ia melahirkan juga merasakan kesusahan. Maka pantaslah seorang ibu itu lebih berhak untuk diberikan bakti dibanding seorang ayah. Akan tetapi ayah juga punya hak, anak itu berbuat bakti kepadanya. Ini pembahasan sudah kita sampaikan sebelumnya, kurang lebih aja pembahasannya dari bab birrul ummi dan bab birrul abi. Kemudian kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Babu birru walidayhi wa in zalama. Bab tentang berbakti atau wajibnya berbakti kepada kedua orang tua meskipun orang tua kita zalim sama kita. Ada orang yang atau anak statusnya broken home. Ini Pak, banyak broken home. Rata-rata anak-anak pang biasanya. Rata-rata kayak gitu Pak. Kalau ditanya kenapa dia keluar dari rumahnya, broken home. Ibu sama bapaknya cerai, akhirnya dia ditelantarkan. Ada juga orang tuanya pisah, akhirnya anaknya dititipkan sama kakeknya, dititipkan sama orang tuanya. Banyak yang seperti ini. Ya, sehingga apa? Sehingga banyak anak-anak yang ketika dia sudah dewasa, sudah punya harta, sudah punya kedudukan, ia seakan-akan ingin balas dendam sama orang tuanya. Banyak yang seperti ini. Ustadz, kemana dia Ustadz waktu saya kecil? Ustadz, dia titipkan saya kepada kakek saya. Dia telantarkan saya, dia tidak nafkahi saya Ustadz. Tiba-tiba saya sudah sukses, dia datang minta harta. Dia datang minta duit.
Dia datang minta belas kasih. Apa yang harus kita lakukan? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, birru walidayhi wa in dhalamah. Wajibnya seorang anak tetap berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun orang tuanya itu zalim. Meskipun bapaknya suka mukul dia. Ustaz, anak kalau waktu kecil Ustaz, biru-biru paha ini Ustaz. Sama bapak anak itu dicubit. Setelah anak sukses, anak tidak akan bantu dia. Bukan seperti itu. Tapi berbakti kepada kedua orang tua meskipun orang tua kita itu zalimnya minta ampun. Ya, meskipun zalimnya minta ampun. Qala haddatsana Hajjaj, qala haddatsana Hammad. Telah mengabarkan kepada kami Hajjaj. Telah mengajarkan kepada kami Hammad huwa ibnu Salamah an Sulaiman At-Taimi, dari Sulaiman At-Taimi, an Sa'id Al-Qais an Ibni Abbas, dari Ibn Abbas ia mengatakan ma min muslimin lahu walidan muslimani yusbihu ilaihima muhtasiba. Tidaklah seorang muslim yang masih memiliki kedua orang tua yang muslim. Jadi dia masih punya kedua orang tua dan orang tuanya itu dua-duanya muslim dan dia benar-benar berbakti kepada keduanya, illa fatahalahullah babain, maka Allah akan bukakan dua pintu untuknya, yakni minal jannah, dua pintu surga di surga. Jadi dia bebas untuk masuk surga di kedua pintu ini. Di surga itu ada yang disebut dengan pintu-pintu surga. Ada yang disebut dengan babur rayyan. Bab apa? Pintu bagi orang-orang yang suka puasa. Nah, berarti Allah juga siapkan pintu bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada dua pintu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Wa in kana wahidun fawahid wa in aghdaba ahaduhuma lam yurdillah anhu hatta yurdi anhu qil wa in zalamahu qala wa in zalamah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia masih orang tuanya sudah meninggal satu, masih punya satu, ya. Kemudian salah satu dari kedua orang tua itu tidak ridho kepada kita, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi kita. Sebagaimana bab yang sebelumnya kita katakan, ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu tergantung pada keridhaan orang tua. Kalau orang tua kita itu senang sama kita karena kita berbakti, karena kita baik sama orang tua, bukan karena harta kita. Ada orang tua itu suka sama kita karena kita punya harta. Ya enggak, Pak? Ada. Ada. Ya. Ada orang tua yang dia suka sama anaknya karena anaknya punya harta. Ya. Karena anaknya punya jabatan. Tapi kalau anaknya memang dia sering membantu orang tuanya, suka membantu orang tuanya, dia berbakti melalui hartanya, maka itu disebut dengan keridhaan orang tua. Orang tua sudah ridho, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala juga ridho. Maka jangan pelit-pelit sama orang tua, Pak. Bu, jangan pelit-pelit sama orang tua. Kalau mau rizkinya lancar, sedekah sama orang tua. Jangan pelit sama orang tua, sedekah sama orang tua. Kalau mau rizkinya lancar. Kadang kita itu jauh-jauh sedekah, tapi kita punya orang tua, tidak pernah kita sedekahi. Ya, kalau pengen rizkinya lancar, ndak usah jauh-jauh, ndak usah salawat sana sini, salah sini, ndak usah. Ndak usah apa-apa disalawatin, ndak usah. Cukup kita kasih sama orang tua. Kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Jangan pelit sama orang tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in zalamah qal wa in zalamah. Lantas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kalau
ada orang tua yang tidak ridho sama kita, maka Allah juga tidak ridho sama kita. Ada yang nyeletuk, ya Rasulullah, tapi kalau orang tua kita zalim sama kita, orang tua kita itu zalimnya minta ampun sama kita ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa in zalama, meskipun dia zalim sama kita. Zalimnya dia, zalimnya orang tua kita itu, dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita juga ikut zalim kepada mereka, maka kita juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tetap berbakti kepadanya, maka kita mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, mendapatkan surga, dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal pilih lewat pintu mana saja dia masuk ke dalam surga. Wa in zalama, meskipun dia pernah mukul kita, meskipun pernah ditelantarkannya kita, tidak menafkahi, ibu kita ditinggalkan dan lain sebagainya, atau bapak kita selingkuh dan lain sebagainya, cari istri baru, tetap orang tua kita itu. Ya, meskipun orang tua kita itu pembunuh, meskipun orang tua kita itu orang yang sangat bejat, tapi kita punya kewajiban untuk tetap berbakti kepada dia. Ya, tetap berbakti kepada kedua orang tua, meskipun orang tua kita itu sangat zalim kepada kita. Ya, tidak sedikit, mungkin kita diantaranya. Biasanya orang tua kita itu sering nyubit, atau orang tua kita itu sering mukul. Waktu kecil sering dipukul. Pernah Pak? Pernah kayaknya. Pernah? Sering. Atau bahkan kita saat ini sering memukul anak kita. Karena apa? Karena kasih sayangnya kita kepada dia. Dan saat ini sudah kita rasakan, kita mukul anak itu bukan karena kita benci sama dia. Ya enggak Pak? Karena apa? Karena kita cinta sama anak kita. Karena kita senang, karena kita sayang sama anak kita. Makanya kita berikan pelajaran. Tapi memukul anak itu bukan dengan pukulan yang keras, tapi pukulan yang mendidik. Bukan sampai membuat bekas, ya, sampai biru-biru, apalagi sampai patah tulangnya, atau sampai merah-merah pipinya. Dan tidak boleh memukul area kepala, tidak boleh. Anak-anak itu tidak boleh dipukul, atau semua tidak, dilarang oleh Nabi SAW memukul area kepala, tidak boleh. Ya. Mau pukul anaknya silahkan, pukul tangannya, tapi pukulan yang tidak membekas, pukulan yang tidak mencederai, ya, pukulan untuk mendidik dia. Bahkan dicontohkan oleh para ulama seperti kita mukul pakai pulpen atau pakai ranting yang kecil. Sakit itu Pak. Ustaz, kalau pakai itu Ustaz enggak jerah dia Ustaz. Biasanya pakai apa? Pakai selang, pakai sabuk, atau pakai pendeng. Pakai pendeng. Ustaz, kalau enggak pakai pendeng Ustaz, kurang ajar dia Ustaz. Nah, ada pendidikannya dari Nabi SAW. Kenapa anak kita itu nakal? Kenapa? Karena kita tidak pintar carikan teman. Bayangin Pak, kita itu yang didik anak kita dari kecil, dari dia bayi baru lahir, kita paling tahu kenapa dia bisa kurang ajar sama orang tuanya. Itu bukan faktor internal. Ada orang tuanya yang ngajarin, nanti kamu nak kalau besar kurang ajar sama aku. Ada Pak ngajarin anaknya gitu? Tidak ada. Semuanya karena apa? Karena faktor eksternal. Ada teman-teman yang merusak dia. Ada tontonan-tontonan yang merusak dia. Ada sesuatu yang ia dengar sehingga merusak akhlaknya dari luar. Makanya tugas kita carikan teman yang paling baik. Ya. Kalau bapak lihat anaknya bergaul sama
Anak-anak yang ucapannya sudah jelek sudah. Ambil anak bapak, jangan kumpulkan sama anak-anak seperti itu. Dan sekarang anak-anak kita itu berteman via online. Ini Pak, via online sekarang bisa. Sambil main game, sambil ngobrol. Ya. Punya teman dia. Punya teman online. Nah, ini lebih ketat lagi. Lebih ekstra lagi kita menjaganya. Karena apa? Karena nanti efeknya itu setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Itu efeknya nanti. Maka jangan keliru. Jangan heran kalau anak kita sudah mulai tumbuh dewasa, pelan-pelan dia sudah kurang ajar sama kita. Maka jangan heran. Siapa yang memulai? Kita yang memulai. Karena kita tidak tahu, kita tidak carikan teman yang baik untuk anak-anak kita. Carikan teman yang baik. Hatta di pesantren, Pak. Di pesantren saat ini, bahkan saat ini, kalau Bapak tidak pandai cari pesantren, hati-hati. Bahkan sekarang di pesantren banyaknya kasus bulian. Di pesantren banyak kasus LGBT. Ini miris sekali nih. Kayak kita dulu di Bogor, maka ini bagus juga buat pesantren. Adanya tes psikolog. Kita dulu di Bogor itu, santri itu kalau mau tes dia ada tes psikolognya. Jadi ustadz itu tahu kecenderungan anak ini kemana. Itu ada tesnya itu, Pak. Di kota-kota itu sekarang sudah ada tesnya dia. Jadi dia bukan hanya tes ngaji, bukan hanya tes hafalan, bukan. Tapi tes psikolog. Karena ini kanker ini bahaya nih. Satu aja masuk bisa mempengaruhi semuanya. Nanti dites itu psikolog dia seperti apa anaknya, kecenderungannya dia suka ganggu orang, atau dia suka sama laki-laki, dites itu. Maka ini sekedar usulan, kalau ada pesantren-pesantren seperti itu tuh bagus. Jadi dia undang psikolog, dia undang secara khusus buat ujian-ujian psikolog agar ngetes mentalnya anak-anak kita. Seperti itu. Agar apa? Agar nanti pertumbuhannya baik. Maka kita balik, meskipun kedua orang tua kita itu pernah zalim sama kita, maka tetap kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, maafkan dia. Maafkan kedua orang tua kita. Mungkin dia pernah salah sama kita. Ya, dia pernah memukul kita. Dia pernah mencambuk kita, tapi itu semua untuk kebaikan kita. Itu untuk kebaikan kita. Ya, orang tua kita itu memukul kita untuk kebaikan kita. Mereka karena sayangnya mereka kepada kita. Pernah, Pak? Di pesantren dulu ada teman kakak kelas yang dia itu tidak sholat. Dia tidak ikut sholat berjamaah. Karena di pesantren dulu peraturannya wajib ikut sholat berjamaah. Dia dicatat sama petugas, dicatat fulan tidak ikut sholat berjamaah. Maka orang tuanya dipanggil. Itu orang tuanya, ini sekarang ini. Dulu, Pak, orang tua itu malah marah sama anaknya. Jadi pada saat itu ketika orang tuanya tahu anaknya tidak ikut sholat berjamaah, maka dia datangi anaknya bawa balok, Pak. Betulan, saya nyaksikan sendiri. Bapaknya itu dari jauh sudah bawa balok. Kurang ajar kamu. Tapi sekarang apa? Sekarang orang tua itu malah nyalahin gurunya. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Baru orang tua dulu itu malah kita yang dipukul. Alhamdulillah teman itu langsung kabur dia. Karena bawa balok besar itu dibawain sama orang tuanya. Ya. Artinya apa? Orang tua kita ingin mendidik kita agar kita lebih baik.
Karena terkadang orang tua kita dulu, mereka kurangnya pendidikan bagaimana cara mendidik yang tepat. Mereka tidak tahu ilmunya. Mereka tidak tahu ilmunya sehingga apa? Sehingga pendidikan orang tua kita dulu itu dengan pendidikan sistem VOC, sistem militer. Nah, orang tua dulu itu sistem militer. Karena apa? Karena kurangnya literasi bagaimana cara mendidik anak dengan tepat. Ya, berbeda dengan sekarang mungkin. Ya, sekarang mungkin orang tuanya sudah belajar. Oh, anak-anak kalau nangis diginiin. Kalau dia pengen belanja ngotot diginiin. Enggak dulu enggak. Sudah pukul sudah itu. Nangis pukul. Karena mereka tidak tahu ilmunya. Tapi itu semuanya untuk kebaikan kita. Dan rata-rata orang-orang dulu itu jadi. Ya, kuat fisiknya rata-rata orang dulu itu. Kuat fisiknya, kuat mentalnya. Ya, beda dengan anak-anak sekarang. Saya itu Pak punya murid di Bogor dulu. Saya sering ulang-ulang ini biar menjadi hikmah, pelajaran bagi kita. Saya sering ulangin. Ya. Anak-anak orang kaya, kayak anak-anak Bapak, jangan terlalu dimanja Pak. Jangan terlalu dimanja. Kelas SMA, sudah besar Pak. Suatu hari, kita kan tugasnya menjaga anak-anak itu dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Itu tugas kita, jagain anak-anak. Karena ada sip-sipannya. Ada yang dari jam 7 sampai jam 5 sore seperti itu. Kita tugasnya di malam hari. Pas kita istirahat jam 8 di asrama. Kita istirahat, datang santri. Satu orang ketuk-ketuk. Ustadz, kenapa ini Ustadz? Tuk dia. Akhirnya kita buka. Kenapa kamu? Ustadz, tolong teleponin ibu saya Ustadz. Kayaknya saya kecelakaan di sini saya Ustadz. Jadi dia itu Pak, karena kena angin sininya melek, dia perih di sininya. Jadi di sini perih sedikit. Pinggir matanya nih. Suruh minta telepon orang tuanya, minta masuk rumah sakit. Betulan Pak. Wallahi. Minta masuk rumah sakit dia. Goresan sedikit di sini. Enggak tahu, itu pun kita enggak lihat goresannya seperti apa. Bayangin. Itu sekolah Pak, uang masuknya 50 juta. Uang masuk. SPP 5 juta. Itu dulu tahun 2019, sebelum corona melanda. Ada lagi datang satu di Bogor, pas ketepatan itu pas mati lampu. Jadi seluruh Bogor mati lampu. Dia datang, Ustadz kapan lampu ini nyala Ustadz? Protes sama kita. Ustadz, anak kayak mau mati di kamar Ustadz, panas betul. Karena tiap kamar itu ada AC-nya Pak. Jadi tiap kamar santri itu ada AC-nya. Satu kamar 2 santri, bayangin. 2 kamar mandi di dalamnya. Saking mewahnya itu pesantren. Tapi mencetak generasi yang lemah. Sekali ditendang jatuh, nangis. Ada. Beda sama anak-anak kampung. Antum lihat anak-anak Papua itu. Saya punya adik itu Pak. Usia dulu segitu tuh. Sudah ke tengah laut dia, main sampan sendiri. Langsung dimarahin sama orang tua saya, sama ibu saya. Alhamdulillah dia bawa kerang-kerang. Jadi pas bawa kerang laut, ibu saya tidak jadi marah. Karena telah datang kan, sudah marah-marah ini para orang tua, sudah ngumpul. Itu banyak temennya, usia segitu, di tengah laut, pakai sampan dia, usia SD. Tapi fisiknya beda hasilnya. Saya punya ustadz Pak. Oh ya ustadz, anaknya itu perempuan Pak. Itu kalau anaknya jatuh tidak pernah diangkat. Jadi jatuh anaknya itu nangis berdarah, ditinggal sama bapaknya. Ditinggal dia, biar nangis di situ, biar merengek di situ, berdarah di situ, kecuali mungkin sekarat. Ya. Tapi apa? Ini pendidikan dari orang tua. Agar apa? Agar dia bisa berdiri sendiri.
Tapi kalau kita ayo nak, mau es krim nak, sudah kita mendidik generasi yang lemah. Ya. Maka beda pendidikannya. Tapi orang-orang dulu itu anak-anaknya kuat-kuat. Orang dulu beda anak sekarang. Dan saya banyak murid saya seperti itu di kota, Pak. Ya, banyak murid saya di kota seperti itu. Itu Bapak ada wastafel, ada semprot-semprotnya itu. Ada semprot-semprotnya itu. Nah, itu dia protes sama Ustaz. Ustaz, kok semprotannya lemah ini, Ustaz? Ya, apa-apa diprotes. Ini semprotannya itu lemah. Biasanya kan kenceng buat nyemprot itu. Apa nah? Dia biasanya menyemprotkan kenceng. Dia karena lemas semprotannya, protes dia. Anak-anak manja. Ya, manja sekali. Jatuh sedikit. Mana Ustaz betadin nanti invest. Tidak ada. Ya makanya kita mulai dari pendidikan dasar kita. Kita ajarkan dia seperti apa. Ya. Tapi bukan berarti cara mengajar kita itu bukan berarti melukai. Kalau toh memang orang tua kita dulu pernah melukai kita, pernah memukul kita, secara husnuzon kita harus husnuzon kepada mereka. Ini untuk pendidikan kita. Ya, agar kita kuat, agar kita tidak lemah. Ya. Kalau anak-anak sering sudah dimanja-manja sudah hasilnya itu. Makanya banyak sekarang itu, Pak. Antum bisa lihat di TikTok gitu. Di konten-konten laki-laki tuh gemulai sekali. Tulang lunak. Dan itu dibiarin sama orang tuanya tuh. Biarin. Kita dulu itu di pesantren kalau main bola jatuh. Itu diludahin terus ambil pasir langsung tempel, besok kering, nggak pakai betadine sudah. Alhamdulillah sehat sampai sekarang. Ya, beda kalau anak sekarang kan beda. Ya mungkin karena berkembangnya zaman. Tapi ini poin saya ingin kita sampaikan bahwasanya mungkin orang tua kita dulu kasar sama kita, ya, kemudian zalim sama kita. Satu, kita husnuzon ini untuk pendidikan kita. Agar mental kita kuat, agar kita kuat menghadapi dunia ke depannya. Kemudian yang kedua, kita husnuzon, mereka tidak tahu bagaimana mendidik anak yang tepat. Ya, karena kurangnya literasi, karena kurangnya ustadz, karena kurangnya pendidikan pada saat itu, akhirnya mereka ngikut-ngikut. Ya, kayak gini ngajarin anak-anak kayak gini. Ya, tapi semuanya untuk kebaikan kita. Jangan diambil dendam. Jangan diambil dendam. Ya. Jangan diambil dendam. Sudah maafkan. Karena pahalanya sangat besar. Kata Nabi SAW, tinggal pilih itu. 2 pintu surga. 2 pintu surga suruh dipilih. Ya, mau masuk lewat yang mana? Berarti apa? Dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Baik. Masih ada waktu, Pak? Berapa menit? 3 menit? 2 menit? Kita cukupkan sini. Ada pertanyaan, Pak? Silahkan ditanyakan. Tidak apa-apa di luar konteks atau di luar tema. Silahkan ditanyakan. Ya. Ya. Ya normalnya pas jalan. Jadi kalau masih dia merangkak, ya tetap. Artinya kan masih tulangnya masih lunak. Ya, tentu. Iya, tulang. Artinya anak kecil kan ya, tulangnya masih rentan itu biasanya. Anak kecil kayak bayi masih digendong atau masih merangkak atau masih duduk seperti itu. Tapi kalau sudah berdiri seperti ini, besarnya umur ya 6 tahun atau ya 6 tahun, 5 tahun sudah bisa berdiri sendiri, sudah kuat memopang dirinya sendiri, maka ini sekali lagi kita sampaikan bukan berarti kita biarin gitu aja. Kita cek juga kondisinya, Pak. Kalau memang dia jatuh kepalanya bocor, ya jangan dibiarin. Bawa ke klinik. Artinya apa? Kalau hanya sekedar kecil saja, ya artinya dia tidak terlalu parah, maka biarkan dia. Ini untuk pendidikan saja. Tapi kalau kita memang khawatir, namanya kalau sama ibu kan pasti sama ibunya pasti khawatir ibunya. Kalau bapaknya sih insya Allah
Gampang Ustaz. Ada lagi ya? Cukup insyaallah. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang berucap yang baik, bertutur kata yang baik sama orang tua. Ya. Bagaimana bertutur kata yang baik? Tentunya pertama lembut tutur katanya. Kemudian merendah tutur katanya. Tidak lebih besar suaranya dibanding orang tuanya. Di antaranya bahasanya santun. Makanya orang dulu itu kalau anak-anaknya bahasanya kurang ajar, sudah diulekin cabai itu mulutnya itu. Orang dulu itu. Ya. Anak-anak sekarang kita ini perlu perhatian ekstra, Pak. Anak-anak kita sekarang. Karena bahasanya. Ya. Bahasanya. Itu anak-anak SD saya bahasanya itu sudah kurang ajar. Ya, segala macam hewan disebut, binatang disebut, isi kamar mandi disebut. Nah, karena apa? Karena pergaulan. Ya, tidak mungkin orang tuanya yang ngajar kan? Ada orang tuanya yang ngajar anaknya bahasa jelek. Tidak ada. Tapi itu semua dia dapatkan dari teman-temannya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sudah masuk ya? Sudah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.